Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat umur yang panjang hingga detik ini. Kepada Ibu Mahmudah Salwagianti, SSI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah sensor dan transducer yang saya hormati, serta rekan-rekan dari kelas MKB 2A yang saya banggakan, pada video kali ini kami dari kelompok 5 MKB 2A akan mempresentasikan tentang fotoresistor. Tapi sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Edgar Altamirano Ferdinand, yang kedua Erlang Cahya Ardiansyah, yang ketiga Faris Fatan Asradinto, yang keempat Hafiz Abid Holis, dan yang kelima Iva Salma Tamima. Oke, selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian fotoresistor. Nah, apa sih fotoresistor itu? Fotoresistor atau Light Dependent Resistor atau LDR adalah jenis resistor yang mengalami perubahan hambatan berdasarkan cahaya yang diterimanya. Ketika cahaya gelap, maka hambatannya akan meningkat. Namun, ketika cahaya terang, maka hambatannya akan menurun. Light Dependent Resistor atau LDR ini umumnya digunakan sebagai detektor cahaya atau alat pengukur intensitas cahaya yang terdiri dari cakram semikonduktor dengan 2 elektroda pada permukaannya. Yang kedua ada jenis-jenis fotoresistor. Yang pertama ada cadmium sulfide fotoresistor. Jenis ini adalah yang paling umum digunakan. Mereka terbuat dari bahan semikonduktor kadmium sulfida dan memiliki resistansi yang berkurang saat terkena cahaya. Cadmium sulfide fotoresistor biasanya memiliki respon yang baik terhadap cahaya tampak dan inframerah dekat. Mereka umum digunakan dalam sensor cahaya otomatis, pengatur kecerahan layar, dan pengukur intensitas cahaya. Yang kedua ada lead selenide. Fotoresistor jenis ini terbuat dari bahan semikonduktor selenida timbal. Mereka memiliki respon yang sangat baik terhadap inframerah jauh dan digunakan dalam aplikasi yang memerlukan deteksi cahaya inframerah seperti sensor gas, sensor suhu, dan kamera termal. Yang ketiga ada indium antimonide fotoresistor. Jenis ini terbuat dari bahan semikonduktor indium antimonida dan juga memiliki respon yang sangat baik terhadap inframerah jauh. Mereka umumnya digunakan dalam aplikasi kamera termal dan sensor deteksi panas. Yang keempat ada gallium nitride fotoresistor. Fotoresistor berbasis gallium nitride semakin populer karena memiliki respon yang sangat baik terhadap cahaya ultraviolet dan cahaya biru. Mereka dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan deteksi atau pengukuran cahaya UV, seperti detektor sinar matahari UV dan sensor UV sterilisasi. Yang kelima ada silikon fotoresistor. Silikon fotoresistor terbuat dari bahan semikonduktor silikon dan biasanya memiliki respon yang lebih rendah terhadap cahaya daripada jenis lainnya. Namun, mereka memiliki keunggulan dalam rentang panjang gelombang ultraviolet atau UV, sehingga sering digunakan dalam detektor UV dan aplikasi fotodeteksi UV. Yang keenam ada organik fotoresistor. Fotoresistor organik terbuat dari bahan organik yang merupakan polimer konduktif atau molekul organik. Mereka biasanya lebih fleksibel dan dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah daripada fotoresistor inorganik. Namun, mereka sering memiliki respon yang lebih rendah dan rentang dinamis yang lebih sempit.
Selanjutnya ada karakteristik dari fotoresistor. Yang pertama ada laju recovery sensor cahaya LDR. Bila sebuah sensor cahaya light dependent resistor atau LDR dibawa dari suatu ruangan dengan level kekuatan cahaya tertentu ke dalam suatu ruangan yang gelap, maka kita bisa amati bahwa nilai resistansi dari LDR tidak akan segera berubah resistansinya pada keadaan ruang gelap tersebut. Namun, LDR tersebut hanya akan bisa mencapai harga di kegelapan setelah mengalami selang waktu tertentu. Laju recovery merupakan suatu ukuran praktis dan suatu kenaikan nilai resistansi dalam waktu tertentu. Harga ini ditulis dalam kilo per detik. Selanjutnya ada respons spektral sensor cahaya LDR. Sensor cahaya LDR tidak mempunyai sensitivitas yang sama untuk setiap panjang gelombang cahaya yang jatuh padanya, yaitu warna. Bahan yang biasa digunakan sebagai penghantar arus listrik yaitu tembaga, aluminium, baja, emas, dan perak. Dari kelima bahan tersebut, tembaga merupakan penghantar yang paling banyak digunakan karena mempunyai daya hantar yang baik. Lanjut prinsip kerja. Prinsip kerja fotoresistor didasarkan pada efek fotolistrik internal. Fotoresistor dibentuk dengan memasang kabel elektroda di kedua ujung bahan fotoresistor semikonduktor dan membungkusnya dalam wadah tabung dengan jendela transparan. Untuk meningkatkan sensitivitas, kedua elektroda sering dibuat berbentuk sisir. Bahan yang digunakan untuk membuat fotoresistor biasanya sebagian besar adalah semikonduktor, seperti logam sulfida, selenida, dan telurida. Kabel dihubungkan dan disegel dalam wadah tertutup dengan cermin pemancar cahaya untuk mencegah sensitivitasnya terpengaruh oleh kelembapan. Ketika fotoresistor disinari oleh cahaya dengan panjang gelombang tertentu, arus akan meningkat seiring dengan intensitas cahaya, sehingga mencapai konversi fotolistrik. Fotoresistor tidak memiliki polaritas dan murni merupakan perangkat resistif. Dapat digunakan dengan tegangan DC dan tegangan AC. Pengaruh cahaya pada resistansi fotoresistor. Fotoresistor atau LDR Light Dependent Resistor adalah sebuah komponen elektronik yang memiliki nilai resistansi yang berubah-ubah tergantung pada intensitas cahaya yang mengenainya. Berikut adalah pengaruh cahaya pada resistansi fotoresistor. Yang pertama, hubungan cahaya dengan resistansi. Ketika cahaya mengenai fotoresistor semakin terang, nilai resistansinya menurun. Sebaliknya, ketika cahaya mengenai fotoresistor semakin gelap, nilai resistansinya meningkat. Dengan kata lain, hubungan berbanding terbalik antara intensitas cahaya dan resistansi pada fotoresistor. Yang kedua, jenis cahaya dan pengaruhnya. Cahaya tampak memiliki pengaruh yang paling signifikan pada resistansi fotoresistor. Cahaya inframerah memiliki pengaruh paling kecil dibandingkan cahaya tampak. Sedangkan cahaya ultraviolet dapat meningkatkan resistansi fotoresistor. Pengukuran resistansi fotoresistor. Perlu kalian ketahui bahwa nilai hambatan LDR akan mencapai 200 kΩ pada kondisi gelap dan menurun menjadi 500 ohm pada kondisi cahaya terang. Hasil pengukuran akan berubah tergantung pada tingkat intensitas cahaya yang diterima oleh LDR tersebut. Alat ukur yang digunakan adalah multimeter dengan fungsi pengukuran ohm. Dibuat menjadi dua kondisi, yaitu pengukuran pada kondisi gelap dan pada kondisi terang. Yang pertama adalah mengukur LDR dengan kondisi terang. Adapun caranya sebagai berikut. Hubungkan probe merah dan probe hitam multimeter pada kedua kaki LDR. Bebas yang mana saja karena tidak ada polaritas. Berikan cahaya terang pada LDR. Baca nilai resistansi pada display multimeter. Nilai resistansi LDR pada kondisi terang berkisar 500 ohm. Yang kedua adalah mengukur LDR pada kondisi gelap.
Yang pertama, hubungkan probe merah dan probe hitam multimeter pada kedua kaki LDR. Bebas yang mana saja karena tidak ada polaritas. Tutup bagian permukaan LDR dan pastikan LDR tidak menerima cahaya atau gelap. Baca nilai resistansi pada display multimeter. Nilai resistansi pada LDR di kondisi gelap berkisar 200 kilo ohm. Oke, kita lanjut ke simbol LDR atau fototransistor. Bagaimana sih simbolnya? Nah, simbol si fotoresistor ini terdiri dari resistor dan dua buah anak panah yang menuju ke bagian resistor ini gitu. Jadi dua anak panah yang mengarah ke bagian resistor gitu, yang melambangkan bahwasannya cahaya jatuh pada komponen resistor ini gitu. Jadi si sensor nih menyerap cahaya gitu. Lanjut ke arsitektural LDR. Nah, LDR ini adalah resistor yang biasa digunakan sebagai pendeteksi cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya, yang terdiri dari sebuah cakram semikonduktor yang memiliki dua buah elektroda yang berada pada permukaannya. Nah, resistansi LDR akan berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenai si resistornya ini. Dalam keadaan gelap, resistansi LDR sekitar 10 mega ohm, dan dalam keadaan yang terang resistansi sebesar 1 kilo ohm atau lebih kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti senyawa kimia cadmium sulfide, yang dimana dengan bahan ini energi dari cahaya yang jatuh akan menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas sehingga arus listrik meningkat, yang berarti resistansi bahan akan mengalami penurunan begitu. Oke, selanjutnya aplikasi fotoresistor. Fotoresistor paling sering digunakan sebagai sensor cahaya. Mengapa demikian? Karena fotoresistor ini diperlukan untuk mendeteksi ada dan tidaknya cahaya atau mengukur intensitas suatu cahaya. Contohnya yaitu pada lampu malam otomatis, yang dimana akan mengaktifkan atau mematikan lampu berdasarkan cahaya yang berada di sekitarnya. Selanjutnya ada pengukur cahaya fotografi. Nah, dalam fotografi ini terdapat alat untuk mengukur intensitas cahaya dan menyesuaikan pengaturan kamera secara otomatis. Dan juga ada aplikasi menarik lainnya dari fotoresistor, yaitu dalam pembuatan robot pengikut garis. Dalam hal ini, fotoresistor digunakan untuk mendeteksi perbedaan dalam intensitas cahaya yang dipancarkan oleh jalur yang diikuti oleh robot. Dengan menggunakan beberapa fotoresistor yang ditempatkan di bawah robot, maka robot dapat merespons perubahan dalam warna atau intensitas cahaya di sekitarnya dan mengubah jalurnya dengan sesuai. Selanjutnya, aplikasi fotoresistor dalam kompresor audio. Kompresor audio digunakan untuk memperhalus suara dengan mengurangi penguatan saat sinyal audio melampaui level tertentu. Beberapa menggunakan fotoresistor atau LDR dan lampu kecil yang terhubung ke sumber sinyal untuk mengatur penguatan dengan respons cahaya yang dapat menghasilkan karakteristik suara yang lebih halus dengan penundaan waktu respons sekitar 0,1 detik. Jadi ini tuh aplikasi yang menarik di mana terdapat respons lambat dari fotoresistor yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan efek tertunda atau fading dalam pengaturan audio. Dengan mengatur sinyal audio melalui perubahan resistansi fotoresistor yang terjadi dengan perubahan cahaya, maka efek-efek audio tertunda atau pengaturan volume yang dinamis dapat dicapai. Oke, next. Segala sesuatu itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di slide ini kita akan mengetahui kira-kira apa saja sih kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh fotoresistor ini. Oke, kita pada kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan pada fotoresistor yang pertama yaitu mudah dalam pemasangan instalasi. Yang kedua, LDR ini merupakan sensor yang harganya murah dan juga mudah ditemukan di pasaran. Dan yang ketiga, tidak memerlukan coding saat instalasi.
Oke, selanjutnya kekurangannya. Kekurangan dari fotoresistor ini yang pertama, tidak dapat mengontrol pengawasan jika terjadi korsleting. Yang kedua, apabila mendung, gelap, maupun tertutup sesuatu, maka sensor akan menyalakan lampu otomatis yang mengakibatkan pemborosan listrik. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi fotoresistor. Fotoresistor telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1873. Berikut ini adalah beberapa perkembangan teknologi fotoresistor. Yang pertama adalah material semikonduktor. Material semikonduktor yang digunakan dalam fotoresistor terus berkembang. Dari kadmium sulfide dan lead sulfide menjadi material yang lebih sensitif, efisien, dan tahan lama, seperti silikon, gallium arsenide, dan indium gallium arsenide. Selanjutnya adalah sensitivitas. Sensitivitas fotoresistor terus meningkat, memungkinkan fotoresistor untuk mendeteksi cahaya yang lebih lemah. Peningkatan sensitivitas ini dicapai dengan menggunakan material yang lebih sensitif dan teknik manufaktur yang lebih canggih. Yang ketiga adalah respons spektral. Selain daripada intensitas cahayanya, perkembangan teknologi fotoresistor juga memperluas respons spektralnya, memungkinkan fotoresistor untuk mendeteksi berbagai jenis cahaya, seperti sensor warna dan sensor cahaya inframerah. Yang keempat adalah ukuran dan bentuk. Fotoresistor tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, termasuk SMD, Surface Mount Device, yang lebih kecil dan mudah dipasang. Yang terakhir adalah integrasi dengan microcontroller. Fotoresistor dapat diintegrasikan dengan microcontroller untuk membangun sistem yang lebih kompleks dan cerdas. Integrasi dengan microcontroller memungkinkan fotoresistor untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti sistem kontrol pencahayaan dan sistem keamanan. Kesimpulannya adalah, fotoresistor merupakan komponen elektronik yang memiliki resistansi listrik yang berubah-ubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya. Semakin terang cahaya yang diterima, semakin rendah resistansi yang dihasilkan. Fotoresistor juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti dalam sistem pengaturan pencahayaan otomatis, alarm keamanan, dan perangkat membaca cahaya. Let's take a look at how a photoresistor works. A resistor is an electronic component that reduces the amount of current flowing through a circuit. A variable resistor is one whose resistance varies depending on some condition. A photoresistor is a variable resistor that's resistance changes depending on the amount of light it is exposed to. A photoresistor is made of a highly resistant semiconductor material. As a reminder, materials can be categorized in 3 ways depending on their ability to conduct electricity. The electrons within an insulator cannot move freely, so electricity does not flow through them. In a conductor, electrons do move freely, allowing for free-flowing electricity. Semiconductors fall somewhere in between. Let's dive in a little to see what happens within a semiconductor material to regulate the flow of electricity. Within a semiconductor, the electrons have varying energy levels, and they arrange themselves so that similar energy levels are near each other. These levels are called energy bands. The valence band is the level with the lowest energy, where electrons move the least freely. The conduction band has the highest energy and allows for the free movement of electricity. These bands are separated by an area called the energy gap. The resistance of the semiconductor depends on the amount of electrons available in the conduction band to carry electricity. When light hits a photoresistor, the photons from the light excite the electrons in the valence band, increasing their energy levels and allowing them to cross the energy gap to the conduction band. Because more electrons are then available to conduct electricity, the resistance of the photoresistor drops. The changes in resistance can be measured
and used to drive other electronic components. For instance, as a room grows darker, a photoresistor can be used to turn a light on. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga rekan-rekan semua dapat memahami video penjelasan yang telah diberikan. Mohon maaf jika kami masih banyak kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.